Tapi kita lebih dulu buka sama The Sloppy Arsenal. Ini kalau kita lihat mereka juga kebobolan dari menit akhir dan juga awal-awal. Ini kalau melihat kecolongannya tuh berasal dari kesalahan pemain sendiri. Ini jarang dilakukan oleh pemain-pemain depan kayak Saka ini biasanya jarang melakukan hal kesalahan kayak gini. Tapi kemarin dia melakukan kesalahan yang cukup fatal dan berakibat gol dari apa? Tadi siapa yang gol pertama? Gol Pak? Apa? Yang gol pertama siapa? Yang gol Arsenal? Hah? Pereira. Hah? Pereira, iya Pereira. Tapi kan itu juga faktor ada Ramsdale-nya, kesalahan Ramsdale. Jadi kesalahan berjamaah yang akhirnya membuat gol itu sangat terlihat mudah di menit pertama, kebobolan dan juga menit akhir. Pertama dan terakhir, Fulham yang memulai dan Fulham yang mengakhiri. Lu melihat kemarin gimana Coach melihat dari Saka? Kayak lagu ya, bisa... kau yang memulai, Nah, kau enggak, yang mengakhiri. Gue bilang gol yang pertama itu terjadi dari di ratusan juta pertandingan bola. Ya. Jadi nggak usah dibahas untuk gue. Bukan yang pertama. Justru lu lawan 10 orang, lu tarik di penyerang lu masukin defender, lu kebobolan. Otaknya di mana Arteta itu? Gue nggak habis pikir gitu, ngerti nggak? Berapa kali Arsenal ketinggalan, 11 lawan 11 oke lah. 10 menit terakhir lu main bertahan. Banyak pelatih melakukan itu. Oke? Lu lawan 10 orang, lu masih mau main bertahan. Otak lu itu di mana? Dan terbukti kan, kebobolan 2-2, lu nggak bisa ngebales. Jadi gue sampai mikir, Kecuali lawan lo Liverpool atau City gitu kan. even lawan Liverpool City, lawan 10 orang, masih make sense, lu ya. harus press, lu cari gol ketiga, kill the game. Arsenal itu nggak pernah bisa kill the game. Iya, dari musim lalu. Tapi Iya kan? Maka dari gue teriak-teriak dari awal, ambil striker. Sekarang gue udah malas nonton Arsenal. Tapi justru kan sloppy kayak gini lawannya cuma Fulham adalah kesalahan yang nggak boleh dilakukan di laga kecil Gak kayak ada. gini juga. Semua tim melakukan kesalahan sloppy. Pasti terjadi. Apakah Saka sering melakukan kesalahan itu? Enggak. TAA melakukan kesalahan. 2 match beruntun, 2 kali jebol. Makanya TAA udah nggak juara 2 tahun kan. Kalau City kayaknya jarang gitu ada yang melakukan kesalahan sefatal individual error separah itu ya. Stones, kenapa City nggak pernah juara Champions League? Selalu semifinal, bahkan di final kalau nggak salah kalah ya. Karena selalu ada human error. Kalau lihat kemarin yang salah Sakanya atau Ramsdale berarti dari kesalahan berjamaah kemarin. Ramsdale. Ramsdale kan? Saka itu bikin satu kesalahan dari 100 hal yang dia lakukan jarang dia benar. melakukan kesalahan Iya kayak kan? gitu. Jarang sekali. Ramsdale kayak gitu, positioning lagi. Tapi nggak heran, Ramsdale itu emang mediocre. Nggak pernah gue bilang dia kiper hebat. Jadi kiper kayak gitu bikin kesalahan. Ya Ramsdale seringkali bikin blunder walaupun sering melakukan save ya. Tapi that's not the point. Lu kebobolan 1, cetak 5 gol, you win the game kan? Iya, teorinya. Iya. Nah, Arsenal kan harusnya ngebantai Fulham, come on. Iya dong. Di kandang sendiri lu create, lu ball possession berapa tadi? 70% plus kan? Dominan. Peluang lu dapat. Tapi lu nggak punya killer. Dan gue udah capek, Mar. Lu tahu kan, gue September mau ke Arsenal kan? Mau ke London. Mau ketemu Arteta? Enggak, gue udah gak mau nonton. Karena tiket 15 juta beli di via nonton tim kayak tai gini males gue. Beneran, gue gedek banget sama Arteta ini. Kali nanti udah bagus kali September. Enggak, kecuali 2 hari lagi beli striker, Vlahovic. Gak mungkin kan? Tapi maksudnya kan dia masih bisa main, masih bisa nyetak gol coach, bukan yang benar-benar No, bikin that's not kreativitas. the point, no. Lu kalau mau menjadi juara, dan mereka sudah spend ratusan juta untuk jadi juara, target mereka adalah juara. You cannot make that kind of mistake. Lu harus tempatkan diri lu selevel City, selevel Liverpool di zamannya prime-nya. Ya kan? Lu main masih kayak gitu, bikin kesalahan yang kayak anak kecil gitu loh. Bukan golnya Saka ya. Gol Saka itu it happens dengan semua tim. Lu lihat golnya kesalahan Rashford kalau salah lawan Forest. Iya, ya. Nah itu kan bisa terjadi. Apakah Rashford melakukan kesalahan kayak gitu? Kan enggak, jarang. Beberapa kali sih. Ya oke, tapi yang jarang langsung lah. golan Ya, langsung ya. gol ya. Jadi kayak gitu mah bisa terjadi dan buktinya MU cetak 3 gol kan, menang juga kan. Bukan masalah itu. Masalahnya lu ketinggalan atau lu unggul, you cannot kill the game dan lu main lebih bertahan. Otak lu benar-benar dipantat asli. Yonos, ini apakah jadi celah buat David Raya akhirnya bisa masuk menggantikan Ramsdale ketika ada celah seperti ini gitu dari gol pertama kemarin? Iya, kalau gue sih ngelihat nature-nya kiper-kiper Spanyol lebih tenang ya dalam positioning gitu. Iya. Kalau Ramsdale kemarin, kalau gue biasanya kemarin kombinasi, salahnya sih Saka juga salah, Ramsdale juga posisinya nggak tepat, ditambah lagi tendangannya juga bagus gitu kan. Pereira Maksudnya ya. dia kan
karena bolanya nanggung, jadi Ramsdale harus keluar jauh kan. Maksudnya dia nggak ngira juga mungkin bolanya Saka jarang bikin kesalahan, tiba-tiba dia ngumpan yang kurang power sehingga bisa dikejar sama Pereira. Jadi kalau dari gol itu kombinasi dari semuanya. Cuman kalau gue mau menilai sih dari starting 11 di 3 pertandingan ini. Maksudnya lu Arsenal musim kemarin kan sebetulnya udah menemukan bentuknya dia. Kenapa mesti lo tweaking lagi gitu loh? Maksudnya dari defense mereka waktu itu udah bagus dengan adanya pemain-pemain yang bukan party di sisi kanan, tapi in order untuk lo mengakomodir Havertz di situ, lo memaksakan party turun ke bawah gitu. Sementara cukup sering juga kan lubang ada di sisi kanan itu, di mana Partey kadang-kadang bingung juga untuk balik ke sisi kanan. Jadi yang harusnya nggak lo ubah-ubah, tapi lo ubah-ubah. Nggak, gitu. gue nggak setuju. Kalau gue ngelihatnya dari situ. Gue tidak setuju. Kalau musim lalu kan mereka udah menemukan komposisinya yang 3 tahun dia bentuk. Akhirnya dia bisa menemukan komposisinya cukup stabil walaupun di akhir-akhir sempat nggak konsisten. Itu yang menjadi masalah. Cuman kenapa sekarang nggak lo tetap stick dengan komposisi lo, meneruskan apa yang lo lakukan di musim kemarin, lo tinggal push dikit dengan tambahan pemain-pemain baru, apakah mereka masuk sebagai pengganti untuk bisa meneruskan untuk mungkin kill the game-nya, tapi lo nggak melakukan itu, justru lo ubah-ubah yang menurut gua nggak sebagus Arsenal di musim lalu. Kenapa, Coach? Gue sama sekali tidak setuju, karena ini murni teori di atas kertas. Di atas kertas. Kita lihat, justru karena Arteta menerapkan hanya 11 pemain yang udah bagus, mereka burn out. Oke? Yang harus dilakukan Pep, dilakukan oleh banyak pelatih adalah rotasi. Betul. Bentar. Gabriel itu blunder berkali-kali. Dipertahankan juga. Akhirnya dengan datangnya berapa pemain, dirotasi. Yang sekarang dilakukan bukan masalah rotasi, bener, tapi memilih pemain. That's different. Jadi rotasi itu menurut lu salah, menurut gue bener harus dirotasi, biar nggak burn out, biar kasih kesempatan. Martinelli main jelek, nggak pernah diganti. Harusnya Trossard diberi kesempatan. Nah, rotasi ini penting. Tapi kembali lagi, poinnya bener bahwa lu kenapa taruh Partey di kanan? Itu benar, itu gue setuju, karena nggak perform. Kalau salah satu yang gue kritik kenapa diubah di posisi itu. Jadi bukan rotasinya udah bagus, tapi pilihan pemain. Tapi pilihan pemain Arteta fucked up itu kan udah dari bertahun-tahun gue kritik. Maksudnya nature seorang gelandang bertahan, kalaupun diturunin ke back, di back tengah itu kan dia udah wilayahnya dia kan seperti itu. Visinya orientasinya udah biasa main seperti tengah. itu. Lu kan bisa toh ujung-ujungnya lu main 3-2-1 kalau Zinchenko main ke tengah juga kan. Ya udah main sekalian 3-2-1 aja, Partey, Rice. Iya dari awal harusnya begitu. Jadi bukan masalah rotasinya, masalah pilihan pemain. Itu yang gue kritik juga. Martinelli itu jelek, bukan lagi ngedrop aja. Biasa karena Martinelli bukan pemain bola yang memiliki bakat eksepsional, enggak. Dia bisa kayak gini berkat kerja keras. Tapi Martinelli menurut kemarin jelek, Coach, dibanding Havertz. Havertz lebih jelek lah. Gue bilang Martinelli kemarin ada kontribusinya, walaupun emang nggak efektif ya. Martinelli 3 match dia bermain tidak seperti Martinelli yang kita kenal. Jadi gue nggak mau bandingin dengan pemain lain, tapi bandingin dengan performa dia tahun musim lalu. Nggak ada salahnya lu sekali-sekali cadangin kan? Ngerti nggak? Lu masukin Trossard di posisi itu, bukan di belakang. Havertz baru 3 match kita udah keluar-keluar. Nggak fair juga. Yang salah itu bukan Havertz atau apa. Yang salah, lu tidak punya striker. Pada saat lu gampang cetak gol, percaya diri pemain itu akan meningkat. Ini yang fucked up dan dia itu tidak bisa melihat. Ini yang jadi masalah, pelatih itu bukan hanya dia sebagai asistennya Pep, apa yang dipuji sama Pep. Kapasitasnya untuk melakukan perubahan taktikal kan. Kayak taktik lah, kalau istilah gue ya kan. Cuman untuk menjadi head coach, lu kan harus pilih pion-pion yang cocok dalam taktikal lu. Dan dia gagal. Dia gagal, sesimpel itu. Bukannya baru 3 pertandingan, Coach? Terlalu dini nggak sih? Ya, dari 3 pertandingan, berapa pertandingan Arsenal main bagus? Zero. Walaupun padahal seharusnya lu tahun lalu main bagus, lu keluar 200 juta, harusnya lebih bagus lagi. Apakah karena nggak ada Timber? Nggak ngaruh juga. Gue sampai detik ini, gue nggak habis pikir loh. Lu ketinggalan, lu lihat klub kemarin.
10 orang. Iya. Ya, dia berani ambil risiko. 10 orang. Bedanya itu. 3 pemain di depan. Kualitasnya sih beda. Dan akhirnya menang. Gimana lu unggul 2-1 lawan 10 orang, lu main bertahan lawan tim hihaha. Ngerti nggak? Iya itu, Ya, itu gua tapi paham. kalau si Klopp memang mungkin lebih risk taker ya, dia lebih berani untuk melakukan itu. Ya, buktinya lu nggak risk taker, tahun lalu nggak dapat apa-apa juga. Iya, maksudnya kalau dia kemarin serangan-serangan baliknya kan dia cukup agresif, high defense line, nyerang terus. Kalau lu berapa kali counter juga kan, Newcastle-nya, itu kan juga bisa menjadi gol juga Haryo. kalau Alisson nggak main kayak gitu. Aryo, lu main 10 orang. Oke. Fulham taruh 1-2 striker, lu pasang 3 defense, depannya press, high press, 1 lawan 1. Apa yang dilakukan long ball? Iya. Ya dong. Iya. Long ball masih 1 orang lebih banyak kan, man to man 1 cover, sesimpel itu. Dan bola-bolanya kalah dari mana? Apakah dari opponent? Enggak. Dari bola bawah kan? Iya kan? Jadi kalau lu melakukan itu, corner atau apa, dan kemungkinan besar nggak dapet. Iya. Iya kan? Lu bisa pegang bola, lu press, lu tarik. Newcastle melakukan hal kesalahan yang tolol yang sama, tapi nggak heran juga Eddie Howe. Iya kan? Iya. Nanti kita bahas soal itu ya. Iya, nanti kita bahas. Tapi gua nggak peduli dengan kesalahan Saka. Itu hanya kebobolan 1 gol. Buktinya mereka bisa cetak 2 gol kan. Iya. Tapi kenapa lu nggak bisa kill the game? Berkali-kali lu nggak bisa kill the game. Bukan tidak bisa, tidak mau kill the game. Dan untuk bisa kill the game gimana? You need a goddamn striker. Oke. Bukan ngandelin Deadwood semua yang ada di depan itu. Tapi kan maksudnya Arteta udah mencoba Trossard sebagai starter kan. Tapi nggak worse kenapa akhirnya Nketiah yang ada di situ. Berarti kan artinya Trossard juga nggak memenuhi harapan dari Arteta untuk menjadi orang yang ada di coba di sana gitu. Iya, ya nggak tahu, bisa jadi ini menjawab pertanyaan kita selalu kan, kenapa Trossard yang kemarin-kemarin Nggak pernah main sering-sering bagus dipakai terus, di situ tapi ya? kok nggak pernah dijadiin starter ya? Selalu dicobanya setelah Martinelli, setelah Nketiah, selalu dicoba super sub sebagai cocoknya. sebagai super sub gitu. Ya apakah ini jawabannya ternyata ketika dia jadi starter, kok kebetulan mainnya juga nggak performnya nggak sesuai dengan harapan. Gue nggak tahu juga apakah Arteta setiap menyusun starting 11 based on apa yang dilakuin di saat-saat latihan, ya bisa jadi seperti itu juga. Ya cuman kalau Sekarang, bentar. Trossard kemarin bermain sebagai apa? False nine kan? Exactly. Iya. Posisi dia harusnya apa? kiri. Ke kiri. Kiri kan? Sebagai Iya. kiri, iya. Kalau lu nggak mau pakai, kenapa lu nggak geser Havertz yang jadi striker? Yang sudah biasa, Trossard di belakang itu. Nah, itu kan. Mending nggak? Iya, pemilihan pemain yang menjadi masalah kan. Itu udah bertahun-tahun Iya, sama iya, Arteta. Ya kan maksudnya kalau lo mau mainin Havertz, oke nggak apa-apa. Cuman di posisinya ya sekalian aja lo main 3 belakang, Partey sama Rice, depannya si Havertz. Udah Iya, yang dia betul. lebih sering tampil eksepsional kan dari Leverkusen, dari Chelsea. Kan emang di posisi itu. Iya, Cuman betul. di posisi kiri ya mungkin dia harapannya dia bisa cover area yang banyak lah. Tapi ternyata dia nggak bisa melakukan itu gitu. Agak sedikit bingung lu harus positioning di mana gitu ketika dia start dari posisi kiri. Berarti harusnya Havertz dari mana nih? Striker. Tapi sekarang kayaknya emang Arteta mencoba banget Dia keras di untuk pertandingan mengakomodir pertama ya? Havertz yang Pertandingan masuk pertama kan? jadi striker kan? Si Iya, Havertz. iya. Iya. Nggak, jadi striker. Soalnya dia jadi striker berarti Iya. solusinya. Lu udah mencoba, dan ini juga dari tahun lalu. Gapsus Nketiah. Lu jual Balogun. Sekarang Havertz datang. Havertz coba. Trossard coba. Nketiah coba. Fail semua. Lu nggak bisa ngelihat apa kalau lu butuh striker gitu loh. Ya. Ini sih. Ngerti nggak? Ini yang jadi. Dan lu udah berapa juta kali tanya sama gue Arteta in or out? Sekarang out nih, tetap ya. Masih out. Pernah nggak gue berubah? Enggak. Nggak pernah berubah. Walaupun kemarin kemajuannya banyak. Walaupun dari sisi permainan, oke, dari sisi permainan maju, dan terbukti kan karena nggak pernah diganti-ganti, 8 pertandingan terakhir burn out, you got nothing. Iya. Kalau Tapi lu yang mau penting itu. menilai pemain, Iya, lu semula tuh harapan gua tuh ketika lu rotate-nya untuk masuk sebagai babak kedua pemain-pemain baru ini loh. Kemarin-kemarin ketika Odegaard mulai kecapean, ketika Odegaard nggak punya, ya coba lo masukin ya entah si Havertz, Smith Rowe, ya, entah Smith si Rowe. Havertz, entah itu si Pablo Vieira, ya pemain-pemain itu yang menggantikan yang existing gitu. Tapi kenapa lu starternya yang gue pertanyakan dari Arteta? Kan kemarin-kemarin starternya oke, pergantian pemainnya yang dia sering salah di pertandingan di akhir-akhir musim kemarin. Itu yang membuat Arsenal nggak bisa dapat sekarang poin. starter salah, penggantian pemain salah, sementara lu dikasih 200 juta. Ya.
Ya tapi kita lihat nanti apakah benar-benar nih 3 pekan yang menjadi mimpi buruk buat Arsenal akan menjadi mimpi indah untuk fans Arsenal ke depannya, mengingat mungkin masih belum begitu panas. Ini akan menjadi evaluasi buat Arteta biar nggak salah-salah lagi menempatkan pemain terutama di starter pilihan awalnya.